apapun perjalanannya di dalam kisah Alkitab, kalau ada Yesus, pasti ada tantangan. Marilah kita bertolak ke seberang. Oh my God. Baru naik perahu, tiba-tiba badai. Maka Yesus dan murid-muridnya masuk ke Gerasa. Tiba-tiba ada orang gila. Di mana ada Yesus, di situ ada tantangan. Nggak ada zona nyaman tuh, nggak ada. Kristenanmu kalau nyaman, ada yang salah. The path of Christ, perjalanan Yeshua itu selalu diproses mendewasakan. Yang lalu, ya sudah, tinggalin semua. Membahas Abraham, keluarlah dari Sarah saudaramu. Ingat nggak? Abraham keluar taat, tapi tetap bawa Lot. Padahal Tuhan sudah suruh, kamu harus cabut keluar dari sana. Saudaramu, Alkitab mencatat Abraham membawa Sarah dan Lot. Kalau Tuhan sudah bilang tinggalin sanak saudara. Ingat loh, dampaknya apa? Sodom dan Gomora. Lagi setitik dampaknya Sodom dan Gomora. Makanya jangan main-main dengan dosa. Setitik dosa menghampiri seluruh perjalananmu. Di ayat ini Rasul Paulus menjelaskan ini bukan instan. Ada perjalanan yang harus kamu tempuh. Pak, sulit Pak, maju terus. Amin. Pak, tapi gak ada tapi, maju terus. Supaya ini, tetapi nanti, supaya nanti yang sempurna itu kan tiba kita semua. Amin. Kamu harus kudus, Bapakku kudus. Kalau udah yang sempurna berarti sama persis. His image and likeness, serupa dan segambar. Setan mempermainkannya gini, udahlah, jangan sampai sama, cukup mirip. Oh my God, mirip aja, kamu sudah kelihatan rohani. Halo, ada proses kok, semua itu ada proses. Pertanyaannya gini, jangan keluar dari proses, jangan pernah keluar dari agenda Tuhan. Banyak orang percaya, tapi gak banyak orang yang tinggal di dalam agenda Tuhan. Gak banyak. Kristus Yesus harus tinggal di sorga. Why? Harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu adalah goalsnya. Berjalan dengan Yesus sepaket. Harus berjalan dengan firman-Nya juga. Oh my God. Banyak orang yang berjalan dengan Yesus, tapi sedikit orang yang mau berjalan dengan firman-Nya. Kalau segambar dan serupa itu dipulihkan, semuanya dipulihkan. Keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, bisnismu dipulihkan. Amin. Karena ini dosa takut dengan ini, setan takut dengan ini. Di dalam perjanjian ada yang namanya assignment, ada yang namanya penugasan, dan tugas itu harus dikenapi, harus sampai selesai. Ketika manusia, dengar baik-baik ya, ketika manusia keluar dari perjanjian realita Tuhan, manusia itu tidak akan berhasil. Di luar perjanjian, Yesus bilang ini, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang berbahagia adalah orang yang tahu identitasnya. Berjalan di mana? Di dalam kitab Roma, seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah itu? Siapa? Orang-orang yang tinggal di dalam perjanjian. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita juga anak-anak yang tinggal di dalam realita perjanjian. Dia bukan sembarangan. Iman boleh sama, tempat ibadah boleh sama, gereja boleh sama, tapi perjalananmu harus berbeda. Amin. Perjalananmu dengan orang-orang seiman, pastikan harus berbeda. Pak, sama Pak, yang penting kita sama-sama seiman. Enggak ajar itu. Yesus panggil saudara itu menjadi beda. Yesus di antara orang Yahudi, dia juga orang Yahudi. Tapi para imam dan para orang-orang Yahudi bilang gini, salibkan dia. Karena gini, nggak sebahasa. Lain. Realitanya Yeshua adalah realita perjanjian, sedangkan orang-orang Israel yang lain tidak berada di dalam realita perjanjian. Kamu gereja boleh sama, tempat ibadah boleh sama, konser boleh sama, tapi pastikan baik-baik perjalananmu harus berbeda dengan yang lain. Amen.